kesempatan hari ini kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Di sini perkenalkan, nama saya Salina. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor. Kemudian ada rekan saya Widya Mayasari sebagai coach, dan rekan kami yang satu lagi adalah Bapak Ariswanto sebagai coach. Untuk mempersingkat waktu, ini kami akan memulai praktek coaching. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Ibu Salim. Ya, senang ini saya bisa bertemu dengan Bu Widya hari ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bu Widya. Jadi saya di sini ingin memberikan dukungan. Bagaimana apa yang bisa saya bantu untuk Bu Widya hari ini? Terima kasih Bu Sali. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif, mengidentifikasi masalah, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, Bu Widya, saya akan mendukung peningkatan ini ya Bu Widya. Bagaimana yang ingin Ibu Widya fokuskan pada observasi itu yang mana Bu Widya? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan kemampuan saya dalam mengidentifikasi masalah. Baik ya Bu, ini sudah saya catat. Nah, bagaimana menurut Bu Widya? Sejauh mana tingkat kemampuan Bu Widya dalam hal ini? Saya yakin dan percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan mengidentifikasi masalah akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid-murid dalam pembelajaran. Baik Bu Widya, saya paham. Apa harapan Bu Widya dari observasi kita hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun tentunya untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan kemampuan saya dalam mengidentifikasi masalah. Baik ya Bu Widya, mungkin bisa kita mulainya untuk observasi kita hari ini. Terima kasih ya untuk percakapan pra-observasi kita ini, biar kita lanjutkan kepada observasi. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Riswanto. Waalaikumsalam Bu. Iya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, sehat ya Pak ya. Jadi gini Pak, hari ini saya mau ngajak Bapak ngobrol nih. Jadi agak sedikit lama lah ini. Kira-kira Bapak keberatan tidak yang ngobrol dengan saya? Justru itu Bu, saya ingin saya kemarin. Sepertinya saya perlu bicara untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Oh begitu ya Pak ya, jadi tepat sekali lah ya saya malam ngajak Bapak, yuk kita kapan ngobrol ya. Rupanya Bapak memang juga ada yang ingin juga ya obrolkan ke saya ya Pak ya. Iya, baik, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak seperti tidak bersemangat memang ya Pak ya. Ada apa rupanya Pak? Adakah yang mengganggu pikiran Bapak sehingga Bapak ya sepertinya lesu gitu, tidak seperti sebelum-sebelumnya? Iya Bu, terima kasih sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya untuk membicarakan masalah ini. Jadi kira-kira apa nih Pak yang bisa saya bantu untuk Bapak? Saya ingin dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, yaitu saya sih sepertinya masih kurang semangat Bu. Bisa Bapak ceritakan kepada saya apa kira-kira yang Bapak rasakan saat ini? Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya Bu. Dan ini membuat saya tidak bersemangat Bu. Begitu ya Pak ya? Apa rupanya yang membuat Bapak merasa kurang bersemangat? Saya
murid seperti musuh, kurang semangat belajar, kurang motivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar kelas. Baiklah Pak, saya mengerti ini maksud Bapak sekarang. Coba saya mau tahu atau jelaskanlah dulu Pak, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini, begitu Pak? Ya seperti biasa untuk saya pertama kali berdoa, kemudian melakukan apresiasi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, dan kemudian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan kemudian saya menyampaikan materi, kemudian murid menyimak lalu mengerjakan tugasan. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas terlihat mereka kurang sungguh-sungguh, kurang semangat, diajar tanya jawab aktif, karena ada saja yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, dengan proses pembelajaran yang seperti itu, apa salah saya juga? Ya, jadi menurut Bapak, gimana rupanya salahnya Pak? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya. Begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, kalau begitu saya ingin tahu ini Pak, apa yang selama ini sudah pernah Bapak lakukan untuk bisa membangkitkan atau membuat murid Bapak bersemangat? Saya sudah pernah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi, kerja kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai kurang semangat lagi. Jadi berakhir kegiatannya, berakhir juga semangat mereka gitu ya Pak kira-kira? Belajar biasa, tidak semangat lagi. Iya, jadi apakah ini berlangsung ini pembelajaran yang Bapak lakukan itu tadi, apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Tidak sih Bu. Jadi ada momen-momen ketika mereka malas belajar, seperti tidak mau belajar gitu, misalnya matematika, tematik, tidak seperti kegiatan menggambar, menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusias ini. Jadi kalau pembelajaran itu mereka semangat nih, Iya. tapi giliran Bapak yang masuk turun lagi semangatnya, begitu Iya. kira-kira ya Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh saya simpulkan ya Pak, berarti pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sih sudah menyenangkan ya kan Pak. Nah, tapi belum tentu membosankan juga bagi murid. Jadi yang membuat Bapak merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pembelajaran tertentu ya kan Pak ya. Nah, baik kalau begitu Pak, berarti Bapak sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bapak gitu mengajar itu apa saja. Nah, lalu ada lagi tidak yang menurut Bapak hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya sih, sepertinya sih tidak ada Bu. Saya hanya ingin saya selalu semangat dan antusias dalam kegiatan saya, itu saja sih. Ya, jadi memang Pak, kalau kita ini sebagai guru, apabila gurunya bersemangat, tentu muridnya kan juga ikut bersemangat juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan itu, apabila ini kita buat penilaian atau kita lakukan apa namanya ya, penilaian lah kita katakan dari yang sudah Bapak lakukan, dari kalau dilihat angka dari 1 sampai 10, kira-kira yang sudah Bapak lakukan ini itu kira-kira di level berapa? Di angka berapa? Level saya dari 1 sampai 10 itu saya pikir masih level 6. Di 6 ya Pak ya. Nah, kira-kira bisakah dari 6 itu meningkat menjadi 10 misalnya? Bisa kira-kira itu Pak? Ya, saya usahakan karena saya tingkatkan levelnya sampai 8 ke atas. Iya ya, karena itu kan butuh proses ya Pak ya. Jadi 8 dulu gitu sampai menuju ke 10 ya Pak ya. Karena memang itu kan proses ya Pak yang untuk membuat semangat kita gitu ataupun anak-anak juga gitu kan ya Pak ya. Nah,
Selanjutnya nih Pak, kira-kira rencana ke depan yang akan dilakukan dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada tidak yang ingin Bapak coba perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Iya, hebat sekali ya Pak. Jadi Bapak nanti akan merancang pembelajaran begitu ya Pak ya, yang berpihak pada murid. Nah, kira-kira prioritas utamanya itu apa ya Pak ya setelah ini? Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana saya dan semangat dari dalam diri saya. Dan begitu semoga murid mendapatkan imbas dari semangat saya. Mungkin begitu ya. Tepat sekali ya Pak ya. Jadi ada hal lain yang mungkin bisa Bapak lakukan kira-kira Pak? Ya Bu, saya sempat melihat ibu sih keputusan mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Nah itu bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Oh, mungkin itu yang Bapak maksud itu pembelajaran sosial emosional ya Pak ya, dengan teknik stop. Jadi memang anak-anak itu saya ajak untuk fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru gitu. Jadi mereka itu bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa itu lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Ibu maksudkan? Baik, nanti mungkin akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain juga ya Pak ya. Nah, kalau tidak nanti saya share aja di grup WA kita. Nah, apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti bisa Pak Andi ingatkan saya gitu. Nanti akan saya bagikan ke grup kita saja ya Pak ya. Nanti saya ingatkan itu. Ya. Lalu Pak, ini selanjutnya ini saya mau bertanya kembali nih Pak, kira-kira siapa yang dalam proses tadi Bapak melakukan aksi Bapak ini, siapa kira-kira yang akan Bapak ajak untuk membantu Bapak dalam hal apa? Mungkin temannya saya ajak untuk belajar bersama nanti untuk Widya Fatmawati untuk bisa belajar bersama saya. Ya begitu ya Pak ya. Jadi bagus sekali ya Pak ya. Jadi dari hasil diskusi kita hari ini tadi sudah Bapak gambarkan apa yang Bapak akan lakukan setelah ini untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya dapat berdampak juga kepada anak-anak di kelas ya Pak ya. Ya, pertama saya akan memperbaiki suasana saya dulu ya Bu, dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Ibu melalui Fatmawati belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Ibu maksudkan tadi. Nah, baik sekali ya Pak ya. Jadi semangat ya Pak, dan yakin ya Pak pasti bisa tetap semangat demi anak-anak. Semangat juga ya untuk Ibu. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega Bu dan lebih bersemangat karena bantu menemukan solusi dari permasalahan ini. Sama-sama ya Pak ya. Semoga memang obrolan kita ini bermanfaat juga bagi Bapak. Ya saya sudah mau ke kelas saya kan untuk ngobrol gini kan. Jadi bisa berbagi gitu ya Pak ya tentang bagaimana mengatasi hal-hal biasa lah Pak, kita namanya dulu ya kan ada aja persoalan gitu kan Pak ya, mungkin membuat kadang turun semangat kita gitu. Oke Pak, saya juga terima kasih juga dari obrolan ini juga saya dapat sedikit ilmu juga Pak. Mungkin cukup kita akhiri sampai sini Pak ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Widya. Selamat siang Ibu. Terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Nah, saya ingin membahas nih hasil dari observasi yang telah dilakukan pada coaching sebelumnya ya. Karena kita sudah
ya bagaimana Ibu ingin memilih bisa meningkatkan kompetensi dalam coaching ini. Iya, benar sekali Bu. Jadi bagaimana menurut Bu Widya menilai performa dalam kompetensi tersebut? Jadi saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Bu dalam kompetensi itu gitu. Apa yang membuat Bu Widya merasa demikian? Saya merasa saya sudah mampu mendengarkan aktif dan mengidentifikasi masalah dengan baik Bu. Ini Bu Widya, boleh ya saya berbagi hasil pengamatan saya ya Bu Widya? Nah, dari hasil yang saya lihat ya, Bu Widya itu telah melakukan mendengarkan aktif, kemudian mampu mengidentifikasi masalah dengan sangat baik. Jadi kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan standar yang kita alami. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Wah, saya senang sekali mendengarnya Bu. Jadi terima kasih ya Bu atas umpan balik Ibu. Namun demikian ya Bu, saya juga akan melihat aspek-aspek yang masih perlu lagi ditingkatkan. Nah, misalnya tadi ya, kalau saya perhatikan di observasi saat menanyakan hasil rencana, sepertinya ada yang sedikit ya bukan suatu penipuan. Jadi yang hal tersebut seharusnya tidak sesuai dengan yang standar yang diinginkan. Bagaimana pandangan Ibu? Saya mengerti Bu, mungkin saya akan ke depan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Bu. Nah, dari diskusi kita ini Bu Widya, apa langkah konkret yang akan Ibu Widya ambil untuk meningkatkan kompetensi coaching di area ini? Saya ke depan mungkin akan melakukan latihan lebih intensif gitu Bu ya, dalam mendengarkan aktif, dalam mengidentifikasi masalah juga agar lebih efektif gitu. Itu langkah yang luar biasa dan baik ya. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam kompetisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu Widya peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih Bu atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Kalau begitu Bu Widya mungkin ada di sini ya kita bercerita berbagi refleksi dan kembali bagaimana ke depannya kita bisa saling mengenal lebih baik. Terima kasih atas waktunya Bu Widya. Sama-sama, saya juga berterima kasih pada Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kota Binjai yang terdiri dari saya Widya Mayasari, rekan saya Iswanto SPD, rekan saya Salina Esos. Hari ini kami akan mempraktekkan proses coaching supervisi akademik. Nah, adapun peran saya adalah sebagai supervisor, kemudian Pak Riswanto berperan sebagai coach dan Ibu Salina berperan sebagai coaching. Nah, adapun yang akan saya amati adalah bagaimana langkah-langkah coaching, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, dan juga mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Dan juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk selanjutnya saya akan berbincang dengan coach, yaitu Bapak Riswanto. Assalamualaikum Pak Riswanto. Waalaikumsalam Ibu. Nah, bagaimana nih kabar Pak Riswanto pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, jadi hari ini Bapak akan melakukan proses coaching dengan Ibu Salinem ya Pak ya. Nah, jadi sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita obrolin nih Pak. Nah, jadi
nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bapak dan coaching Bu Salina akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, lalu kemudian apakah Bu Salina apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Dan juga saya nanti akan mendengarkan dan mengamati bagaimana respon serta jawaban dari kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, dan jangan lupa juga Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasinya dengan Bu Salina, ada sedikit yang akan saya sampaikan, ada sedikit yang akan saya tanyakan ya Pak ya. Boleh Pak? Boleh. Nah, jadi yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Baik Bu, kompetensi yang akan dikembangkan adalah dengan coaching menggunakan alur tirta itu. Baik Pak, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bapak, lalu coachingnya itu Bu Salina, akan saya amati ya Pak ya, dan juga saya nilai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Ya. Lalu kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati bagaimana respon serta jawaban dari kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan juga jangan lupa Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, ini sebelum dilaksanakan nih proses observasinya dengan Bu Salina, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Iya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci. Iya, baik sekali ya Pak. Jadi hari ini Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti terhadap kunci, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang menurut Bapak yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu nanti mendengarkan aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci saya. Iya. Nah, berarti Pak ada 2 ya Pak yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik ya Pak ya. Yang pertama tadi mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, itu yang akan saya kembangkan. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa Pak? Jadi indikator ketercapaiannya yang saya akan melihat nanti kunci sudah bisa memberi solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga kunci memiliki rencana aksi dan rencana ke depan yang harus dilakukan. Iya, baik sekali ya Pak ya. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah kunci sudah mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Pak ya? Iya, baik ya Pak. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan.
pastikan Bapak melakukan proses coaching dengan Bu Salinem dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, silakan Bapak untuk melakukan proses coachingnya. Jadi, terima kasih. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, hari ini kita akan melakukan sesi coaching Bu ya, menggunakan model Tirta. Nah, pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini Bu? Ya, Pak, saya ingin menjadi seorang yang menyenangkan dan bermanfaat. Baik, tujuan yang jelas Bu ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam proses kegiatan belajar mengajar? Ya Pak, saya sering merasa tidak direspon atau kadang murid seperti tidak begitu tertarik dengan cara saya mengajar di kelas. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, kita lanjutkan dengan merencanakan aksi ya Bu ya. Lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar? Jadi saya berencana untuk mengubah metode mengajar saya yang menjadi menarik, dan yang penting juga adalah bisa melibatkan murid dalam proses pembelajaran sehingga ada interaksi kedua arah. Bagus, rencana aksi yang jelas. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Nah, apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya, saya akan mencoba untuk membuat reminder ya, dan kemudian mengajak rekan kerja dulu untuk mendukung rencana saya. Terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan melakukan refleksi untuk perkembangan saya secara berkala, dan kemudian saya juga meminta umpan balik dari rekan kerja saya, dan saya juga akan mencari sumber-sumber belajar tentang praktik belajar. Baik, terima kasih Bu atas coaching kita ini ya. Sampai di sini dulu. Semoga Ibu sehat-sehat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak atas coaching kita hari ini. Baik Pak Riswanto, sudah tadi melakukan coaching dengan Ibu Salinem ya Pak ya. Iya Bu. Apakah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal nih yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Baik Ibu, silakan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baik sekali ya Pak. Berarti sudah berhasil ya Pak ya melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang sudah saya amati, ada beberapa catatan nih Pak. Ya, tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, lalu mengidentifikasi permasalahan coach, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan juga Bapak juga sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik nih Pak ya. Nah, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Nah, Bapak sudah fokus dan hadir penuh. Nah, lalu juga mendengarkan aktif dan
juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur cerita, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Ya. Nah, semoga kedepannya nanti lebih baik dan sukses selalu ya Pak ya. Nah, terima kasih untuk Bapak hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri dan terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 Kota Binjai akan membuat modul PT2 tentang coaching. Nah, perkenalkan, saya Riswanto sebagai observer dan teman saya Bu Salinem sebagai coach dan Bu Widya Mayasari sebagai kunci. Baik, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Pak Riswanto. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, kok dan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Pak Riswanto. Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran ya Pak, kehadiran, kemudian tindakan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna dan juga berbeda. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot dan yang berbeda. Ya, baik. Kemudian yang terakhir ya Bu, ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalami dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap kunci. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih kembali Pak atas dukungannya untuk kegiatan observasi. Lalu saya. Ya, selamat siang Bu Salinem. Bagaimana nih kabar Bu Widya hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah Bu, sehat tapi agak sedikit kurang bersemangat nih Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Kok semangat? Apa nih yang dia? Ya Bu, saya butuh teman ngobrol nih Bu, makanya saya ajak Ibu ke sini ngobrol. Kira-kira Ibu ada waktu Bu? Oh gitu, baiklah yuk kita ngobrol di bangku taman saja ya, biar suasana sejuk, kemudian biar agak fresh gitu ya Bu Widya ya. Boleh Bu?
Ngomong-ngomong, apa sih nih Bu Widya yang mau diobrolin dengan saya siang ini? Gini nih Bu, jadi saya ini sedang bingung Bu tentang pembelajaran di kelas saya. Jadi pada pelajaran bahasa Indonesia, materinya itu tentang teks ekspanasi. Nah, murid-murid saya kok tidak fokus dan tidak antusias selama pembelajaran. Nah, terus saya juga berikan nilai informatif, nilai murid-murid saya itu masih rendah sekali. Oh, begitu toh Bu Widya. Ya, jadi saat ini Bu Widya merasa itu tidak fokus dan tidak antusias saat pembelajaran. Iya, pernah sekali Bahasa Indonesia ya Bu Widya, bahasa Indonesia ya. Iya. Karena materi tentang teks ekspanasi sehingga nilai mereka jelek. Begitu ya Bu Widya. Baik Bu Widya, karena waktu ngobrol kita ini pendek, Bu Widya ingin dapat apa nih dari obrolan kita ini siang ini? Saya sih berharapnya dari obrolan kita ini saya dapat menemukan solusi supaya murid-murid saya dapat fokus, dapat antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang teks ekspanasi, sehingga nilai mereka pun bisa lebih baik lagi. Oke, berarti mencari solusi ya Bu ya, agar murid Ibu dapat fokus dan antusias pada pembelajaran itu ya. Jadi enak sekali itu. Jadi agar siswa saya paham materi saya mengajar, saya sudah menggunakan PowerPoint, kemudian menjelaskan tentang teks eksplanasi itu sudah juga disertakan contoh-contoh. Tapi ya kok begitu ya, saya lihat murid-murid saya ini masih kok bosan, kok tidak memperhatikan. Akhirnya apa? Akhirnya saat penilaian nilai mereka jelek dan tidak memuaskan. Jadi saya ini kok bingung sekali begitu Bu. Oke, begitu ya Bu ya. Menurut Ibu Widya, murid-murid yang fokus, antusias, dan memahami teks eksplanasi itu yang seperti apa? Bagaimana ya Bu ya? Jadi menurut saya murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan di kelas Bu. Lalu selain itu juga mereka dapat memahami materi yang saya ajarkan dengan jelas gitu Bu. Misalnya murid tersebut mampu menyebutkan informasi penting apa yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut gitu. Oh, jadi begitu ya Bu Widya. Menurut Bu Widya, idealnya murid yang fokus dan antusias itu yang seperti apa ya Bu Widya? Bisa dijelaskan lagi Bu Widya? Jadi yang idealnya itu ya Bu ya. Jadi kalau saya perhatikan, Oke, jadi begitu ya Bu. Jadi idealnya murid yang fokus, antusias, seperti yang Ibu Widya jelaskan tadi ya. iya Bu, benar sekali Bu. Jadi idealnya itu begitu ya Bu ya. Oke, kalau murid-murid Ibu ada di level itu kita bilang poin levelnya 10. Terus murid-murid yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi ada di level 1. Menurut Bu Widya, murid-murid di kelas Ibu itu ada di level berapa? Kalau saya perhatikan ya Bu ya, rata-rata masih berada di level 5 sih Bu. Memang sih ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi teks eksplanasi. Tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias, dan akhirnya tidak memahami apa itu teks eksplanasi.
Baik, kalau menurut Bu Lydia, murid-murid Ibu tadi masih berada di level 5, bisa fokus, antusias, dan memahami teks. Apakah ada kemungkinan murid-murid Ibu Lydia itu bisa berada di level 10? Mungkin bisa Bu, untuk memahami materi teks eksplanasi bisa berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa di level 8 dulu ya Bu ya. Karena itu kan butuh proses ya Bu ya. Baik, level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya. Menurut Lydia, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu Lydia di kelas supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus dan antusias? Itu dia Bu yang saya masih bingung Bu. Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid Bu. Bagus itu Bu idenya, sekalian implementasi kurikulum Merdeka. Jadi rencana aksi nyatanya bagaimana? Saya kemarin memang sudah di awal semester yang lalu ya Bu, sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif tentang gaya belajar murid-murid saya Bu. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu ada murid-murid yang gaya belajarnya itu kinestetik, auditori, dan visual. Nah, mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks eksplanasi ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Wah, begitu ya Bu Lydia. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi eksplanasi tadi? Mungkin seperti ini Bu rencana aksinya saya. Jadi untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks eksplanasi tadi Bu. Nah, disesuaikan dengan gaya belajar murid saya. Misalnya yang kinestetik nanti saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat proses terjadinya saya siapkan teks gitu bagaimana proses terjadinya hujan dengan gambar-gambar. Nah, lalu untuk gaya belajar auditori saya bisa siapkan lembar bacaan teks eksplanasi. Sedangkan yang gaya belajarnya visual nanti saya akan siapkan video tentang teks eksplanasi. Nah, setelah itu untuk penilaiannya saya menugaskan untuk murid boleh mempresentasikan informasi penting yang mereka dapatkan dari teks eksplanasi. Menarik sekali ya Bu Lydia. Menurut Bu Lydia, apa ya yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukuran keberhasilannya seperti yang tadi saya katakan Bu, murid-murid dapat menjadi fokus, antusias, dan memahami teks eksplanasi dengan baik Bu. Nah, penilaiannya juga tidak monoton gitu hanya dengan menjawab pertanyaan saja. Nah, tapi bisa membuat murid-murid ini menjadi lebih aktif dan kreatif gitu Bu. Rencana yang sudah baik ini Bu Lydia. Iya Bu. Apakah menurut Bu Lydia akan ada kendala untuk menerapkan rencana ini nantinya? Mungkin kendalanya saya perlu waktu ya Bu ya untuk menyiapkan mulai dari RPP, kemudian media-medianya yang sesuai dengan gaya belajar menurut saya. Oke, kalau gitu Bu Lydia, perlu waktu berapa lama ini Bu Lydia untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan tersebut? Jadi Bu, mungkin saya butuh 2 atau 3 hari lah Bu untuk mempersiapkan mulai RPP-nya, kemudian serta LKPD-nya Bu. Baik, kira-kira kapan nih Bu Lydia mau menerapkannya di kelas? Jadi kan jadwal pelajaran bahasa Indonesia itu kan di hari Senin, ini hari Jumat ya Bu ya. Jadi adalah beberapa hari saya untuk mempersiapkannya sampai di hari Senin nanti. Cukup ya waktunya. Iya Bu. Baik Bu Lydia, nah kita sudah
Jadi tadi awalnya kan saya bingung Ibu tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saya, materi itu tentang teknis bahasa. Saya lihat anak-anak saya ini tidak fokus, tidak antusias. Kemudian akibatnya dari tidak fokus dan antusiasnya nilai-nilai mereka pun jadi jelek begitu Ibu. Nah, tapi tadi selama proses ngobrolnya kita ini tadi itu saya kok berpikir melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tadinya saya tidak terpikirkan itu Bu gitu. Jadi saya mendapat solusi begitu ya Bu ya, solusi untuk nanti saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk pembelajaran saya nanti tentang materi yang sama itu di hari Senin nanti. Wah, bagus sekali Bu ya, berarti ya sudah menemukan solusinya. Tetap semangat nih Bu untuk selalu belajar ya Bu Lydia. Terima kasih. Sama-sama Bu Lydia, kalau butuh teman ngobrol bisa hubungi saya lagi Bu Lydia. Ya, terima kasih Ibu atas waktu Ibu juga. Nanti setelah ini pun saya akan kembali nih menceritakan Ibu boleh, ya hasil dari obrolan kita ini ke Ibu gitu ya kan Bu. Siapkan waktu dulu. Iya, terima kasih sekali ya Ibu. Terima kasih kembali Bu Lydia. Selamat siang. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Riswanto, kabarnya baik. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Widya Mayasari. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Pasal observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur beta, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga hal tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Itu Pak tadi yang sudah saya Soalnya menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching tadi Bu Salinam dengan Bu Widya Mayasari sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu Salinam juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Widya Mayasari sehingga Bu Salinam bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapi Bu Widya Mayasari tadi. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Untuk kompetensi yang lain yang saya kembangkan itu yaitu bagaimana cara yang lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Yang kita tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riswanto. Pak Selamat Bu. Ini bisa diterima. Bisa.